Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dari channel ini. Kali ini kita akan membahas prediksi soal kompetensi Nurse Indonesia atau Komnurs tahun 2021, khususnya tentang keperawatan medikal bedah. Sebelum kita mulai, saya ajak kembali teman-teman untuk mengklik subscribe dan aktifkan tanda lonceng di channel ini. Kita mulai dengan soal yang pertama. Seorang perempuan 48 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan pusing, mual, keringat dingin, dan mata berkunang. Perawat melakukan pengecekan glukosa darah dengan glukometri. Saat ini, perawat telah memasang stik gula darah pada alat glukometri. Apakah tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya? A. Pasang handscoon. B. Tusukkan lancet di jari tangan pasien. C. Jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. D. Desinfeksi area penusukan menggunakan kapas alkohol. E. Letakkan stik gula darah di jari tangan pasien. Jadi, ketika kita menghadapi soal UKOM, yang pertama kita baca adalah pertanyaannya sebelum kasusnya ya. Jadi yang ditanya di sini adalah apakah tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya? Berarti kita harus perhatikan bahwa tindakan yang sudah dilakukan saat ini itu apa. Nah, di kasus, data fokusnya adalah saat ini perawat telah memasang stik gula darah pada alat glukometri. Oleh karena itu, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya oleh perawat? Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Desinfeksi area penusukan menggunakan kapas alkohol. Oke, langkah-langkah pengecekan gula darah dengan menggunakan glukometer ya atau glukometri. Yang pertama, lakukan tindakan mencuci tangan ya. Itu harus pasti dilakukan. Kemudian siapkan alat-alat dan bahan. Setelah itu jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Kemudian atur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah itu pasang handscoon. Kemudian pasang stik gula darah pada alat glukometer. Setelah itu, desinfeksi area penusukan menggunakan kapas alkohol. Ya, kemudian tusukkan lancet di jari tangan pasien. Kemudian letakkan stik gula darah di jari tangan pasien. Tutup bekas tusukan dengan kapas alkohol. Lalu perhatikan alat glukometer akan berbunyi. Kemudian baca hasil dan tulis di form lab atau hasil pemeriksaan. Kemudian beritahu pasien bahwa tindakan sudah selesai. Setelah itu buang limbah padat pada tempat sampah infectious, kemudian rapikan alat dan bahan, kemudian buka handscoon dan cuci tangan. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini setelah perawat memasang stik gula darah pada alat glukometer, maka yang dilakukan adalah desinfeksi area penusukan dengan menggunakan kapas alkohol. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Lanjut soal yang kedua, seorang perempuan 27 tahun dirawat di rumah sakit dengan anemia. Pada shift pagi, perawat membantu pasien mandi, berpakaian, dan mengganti linen. Setelah itu pasien mengeluh sesak nafas, pusing, dan tampak pucat. Kemudian perawat mengukur TTV dan diperoleh tekanan darah 90/80, frekuensi nadi 102 kali per menit, dan frekuensi nafas 30 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Intoleransi aktivitas, B. Gangguan mobilitas fisik, C. Pola nafas tidak efektif, D. Kelelahan, atau E. Penurunan curah jantung. Jadi perhatikan bahwa yang ditanya adalah masalah keperawatan yang tepat ya. Yang tepat berarti carilah yang paling sesuai dengan kasus ya. Bisa saja semua option di masalah keperawatan di semua option itu benar, tapi carilah yang paling tepat ya, sesuai dengan tanda dan gejala yang dominan pada kasus. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya, intoleransi aktivitas. Kenapa intoleransi aktivitas? Jadi kita perhatikan data-data fokus di kasus ya. Nah, di sini pasien mengalami perubahan kondisi ya, yaitu peningkatan frekuensi jantung, yaitu frekuensi nadi 102 kali per menit. Kemudian muncul dyspnea ya,
Ada di sini pasien mengeluh sesak nafas, kemudian perhatikan frekuensi nafas 30 kali per menit. Kemudian pasien tampak pucat dan penurunan tekanan darah ya. Ada pusing juga. Tekanan darahnya 90/80. Setelah apa? Setelah perawat membantu pasien mandi, berpakaian, dan mengganti linen. Artinya di sini ada keterlibatan pasien dalam tindakan perawat tersebut. Nah, itu masuk dalam aktivitas ringan karena dia membersihkan diri atau mandi dengan bantuan, tetapi dia mengalami perubahan kondisi ya. Perubahan kondisi itu karena suatu aktivitas ringan ya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah intoleransi aktivitas. Soal selanjutnya, seorang laki-laki 58 tahun dirawat di rumah sakit dengan kombusio grade 2 dan siang ini pasien direncanakan pulang. Perawat akan melakukan AF kateter dan saat ini perawat telah mencuci tangan. Apakah tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya? A. Membuka pakaian bawah pasien. B. Memposisikan pasien. C. Mengosongkan urine bag. D. Memakai handscoon. E. Mengeluarkan cairan fiksasi pada balon kateter. Jadi, ini adalah soal contoh soal prosedur tindakan ya. Tindakan yang tepat dilakukan selanjutnya. Jadi harus paham prosedur dari setiap tindakan ya pada kasus. Jawabannya adalah D ya, memakai handscoon. Kita perhatikan bahwa di soal ini ya kata kuncinya adalah saat ini perawat telah mencuci tangan. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita ingat langkah-langkah melakukan pelepasan kateter ya atau yang disebut juga AF kateter. Pertama, cuci tangan, kemudian memakai handscoon, kemudian mengosongkan urine bag, kemudian membuka pakaian bawah pasien. Kemudian posisikan pasien dan dekatkan alas dan bengkok ke area kerja. Kemudian keluarkan semua cairan fiksasi yang ada dalam balon kateter dan tarik selang kateter perlahan-lahan. Setelah itu buang semua sampah kateter beserta urine bag ke dalam tempat sampah medis. Lalu jangan lupa lakukan perineal hygiene ya, perineal hygiene. Kemudian posisikan kembali pasien pada posisi nyaman. Lalu rapikan alat dan bahan. Setelah itu buka handscoon, kemudian mencuci tangan. Jadi setelah tadi di sini perawat telah mencuci tangan, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memakai handscoon. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal yang keempat, seorang laki-laki 27 tahun datang ke poliklinik mata rumah sakit. Saat ini pasien duduk di depan perawat sambil menutup mata sebelah kanan, sedangkan perawat menutup mata kiri. Perawat menggerakkan objek dari perifer, ya artinya dari tepi, bagian tepi ke sentral ya, dan meminta pasien memberikan tanda tepat ketika mulai melihat objek. Apakah pemeriksaan yang sedang dilakukan? A. Pemeriksaan gerakan pupil. B. Pemeriksaan refleks cahaya. C. Pemeriksaan lapang pandang. D. Pemeriksaan tekanan bola mata. E. Pemeriksaan visus mata. Jadi perhatikan yang ditanya adalah pemeriksaan apa yang sedang dilakukan. Jawaban yang tepat adalah C ya, pemeriksaan lapang pandang. Di sini data fokusnya adalah kita lihat bahwa saat ini pasien duduk di depan perawat sambil menutup mata sebelah kanan ya. Sedangkan perawat menutup mata kiri ya. Nah, kemudian perawat menggerakkan objek dari perifer, dari tepi ke sentral, ke depan, ke pusat ya. Dan meminta pasien memberikan tanda tepat ketika mulai melihat objek. Ya, jadi jelas di sini pemeriksaannya adalah pemeriksaan lapang pandang ya. Kalau pemeriksaan lain tentunya tidak tepat. Kalau pemeriksaan gerakan bola mata ya, itu dia harus melihat gerakan bola mata pasien mengikuti objek yang digerakkan. Nah, kalau pemeriksaan visus mata itu menggunakan Snellen chart. Kemudian kalau pemeriksaan tekanan intraokuler ya, itu biasanya kita menggunakan jari telunjuk kanan dan kiri secara bergantian. Kita lakukan palpasi pada bola mata
ya pada kelopak atas mata pasien. Nah, apakah ada nyeri saat ditekan seperti itu. Jadi di sini yang paling tepat adalah pemeriksaan lapang pandang. Selanjutnya, soal yang kelima, seorang perempuan 24 tahun dirawat di rumah sakit dengan sesak nafas ya. Hasil pengkajian didapatkan frekuensi nafas 28 kali per menit, irama reguler, bunyi nafas terdengar mengi dan tampak penggunaan otot-otot bantu pernafasan. Pasien tampak gelisah dan bertambah sesak jika berbaring walau sudah meninggikan posisi. Kemudian perawat mengatur posisi ortofenik pada pasien. Apakah kriteria hasil dari pemberian posisi tersebut? A. Peningkatan oksigenasi melalui ekspansi paru maksimum. B. Relaksasi otot-otot pernafasan. C. Meningkatkan kualitas istirahat dengan posisi yang nyaman. D. Tidak terjadi penumpukan sekret. E. Relaksasi dan meningkatkan bronkospasme. Jadi yang ditanya adalah kriteria hasil dari pemberian posisi ortofenik ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A ya, peningkatan oksigenasi melalui ekspansi paru maksimum. Kenapa jawabannya A? Jadi pasien itu ada beberapa pasien yang walaupun kita sudah melakukan posisi high Fowler ditinggikan, dia masih sesak. Nah, ketika diubah menjadi posisi ortofenik ya, jadi ada perubahan yang bermakna, artinya ada perubahan daripada kondisi sesak pasien. Nah, dari posisi ortofenik itu diharapkan dapat memaksimalkan ekspansi paru ya, pengembangan dada, pengembangan paru sehingga oksigenasi pasien akan meningkat. Nah, itulah tujuan daripada tindakan mengatur posisi ortofenik. Jadi, kalau ditanya kriteria hasil berarti itulah yang akan dicapai. Berhubungan juga dengan di sini pasiennya sesak dan mengi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, sekian pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa saksikan update konten selanjutnya. Jangan lupa bagikan ke teman Anda yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.